mal mayyitu ora ana utawi mayit fi qabrihi ing dalem kubure mayit iku illa kal ghoriki kejaba kaya wong kang kerem al mughawisi kang jaluk tulung yang tadiru nunggu-nunggu sapa mayit atawa ngenti-ngenti sapa mayit dakwatan ing donga talhaku kang nyusuli atawa teka apa donga hu ing mayit min abihi nyatane saking bapake mayit au akhihi utawa dulure mayit au sadiqin utawa kancane lahu maring mayit fa idza lahiqat nalikane nyusuli atau ketemu apa donga dakwah mau talhaku itu utawa ketemu atau nyusuli hu ing mayit kanat mongko ana iku ahabba kanat mongko ana apa dakwah utawa donga mau iku ahabba luweh seneng ilaihi maring mayit minat dunya tinimbang saking dunya wa malan barang-barang fiha kang tetep ing dalem dunya wa inna hadayal ahyai lan sak temene pemberihane pira-pira wong kang urip lil amwati maring pira-pira wong kang mati iku addu'au ndongaake wal istighfaru lan njalukna ampunan Ihya'u Ulumuddin juz 4 pada halaman 475 dan 476. Orang yang telah meninggal dunia di dalam kuburnya itu seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan menunggu doa dari keluarganya, yaitu dari ayah, saudara serta famili lainnya. Bila mana doa telah sampai pada si mayit, maka dia senang sekali daripada dunia seisinya. Bahwasanya pemberian orang yang hidup pada orang yang meninggal dunia adalah mendoakan dan memintakan ampunan. Saudaraku semua di mana saja berada, orang yang telah meninggal sudah putus segala-galanya. Ingin membaca Al-Quran sudah tidak bisa karena sudah di lain alam. Dia atau mereka di alam barzah atau alam kubur, yaitu di alam penantian antara akhirat dan dunia. Ingin mengerjakan sholat, puasa dan sebagainya juga tidak bisa. Semuanya sudah putus. Kecuali 3 perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh solehah.
itu yang bisa menolong setelah orang itu meninggal. Dunia atau harta benda yang ditinggalkan walaupun itu banyak melimpah ruah, tidak bisa menghitung nilainya, misalkan tidak akan dibawa. Itu adalah haknya waris. Anak-anaknya merupakan waris. Ya, kalau memang keluarga itu mengerti atau menjadi anak soleh-solehah, masih beruntung. Semuanya adalah sudah putus kecuali 3. Kalau memang punya tabungan atau investasi berupa sedekah jariyah, bentuk apapun, baik bentuk materi atau benda yang bisa dilihat oleh indera manusia, atau suatu wawasan atau gagasan yang disampaikan kepada orang lain pada waktu hidup di dunia dan itu dimanfaatkan kepada orang lain, itu juga merupakan sedekah jariyah. Jadi sedekah jariyah itu tidak hanya berupa materi benda saja. Jangan berpikiran yang dangkal. Ilmu pengetahuan yang disampaikan kepada orang lain waktu di dunia karena ikhlas semata-mata mencari ridho Allah, itu juga merupakan sedekah jariyah kepada si mayit atau yang telah meninggal. Maka dari itu kita harus mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat nanti. Kita mengajar di dunia semasa masih hidup, ilmu kita juga merupakan menjadi sedekah jariyah. Mereka yang kita ajar menjadi guru-guru di mana-mana, di mancanegara misalkan, di antar pulau, sumebar di mana-mana, itu masih mendapatkan bonus atau pahala karena kita yang memberitahu asal mulanya. Dengan syarat waktu kita mengajar semata-mata mencari ridho Allah, ikhlas dalam berjuang, ikhlas dalam menyampaikan pengetahuan, ikhlas dalam mengabdi agama, ikhlas dalam beramal, semata-mata mencari ridho Allah. Yang ketiga adalah anak. Yang pertama tadi sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah anak soleh-solehah. Anak soleh-solehah itu adalah anak yang terbaik, selalu mendoakan kepada orang tuanya. Dan semuanya apakah bisa sampai, Pak? Anak mendoakan kepada kedua orang tuanya. Perlu diingat saudaraku, di mana saja berada, di situ adalah tidak semua anak, tapi anak yang soleh-solehah, anak yang mengerti, anak yang berbakti, anak yang taat, anak yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu menjalankan perintah-perintah agama, selalu menjauhi larangan-larangannya agama. Karena itu saudaraku di mana saja berada, mari kita
doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Semuanya orang tua pasti mendambakan begitu, tapi tidak semudah membalikkan tapak tangan begitu saja. Harus melalui proses-proses, dan waktu proses itu adalah banyak rintangan yang akan menghalang, yang akan menjagal di tengah-tengah perjalanan. Misalkan dalam pembelajaran, waktu proses membentuk anak soleh-solehah itu, suatu saat kadang-kadang anak itu malas belajar. Kalau kita sebagai orang tua, sebagai tanggung jawab kepada anaknya, membiarkan anak-anak itu yang malas belajar, malas beribadah, maka orang tua juga akan kena imbasnya di akhirat nanti. Kalau memang orang tua bisa memproses menjadi anak yang soleh-solehah, maka orang tua juga akan beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Akan membahagiakan kedua orang tua itu diantaranya anak soleh-solehah. Perlu kita garis bawahi, bagaimanakah yang dinamakan anak soleh-solehah atau orang soleh-solehah? Adalah soleh-solehah, orang soleh-solehah itu adalah orang yang taat kepada agama, orang yang bijaksana dalam segala hal, orang yang sopan santun, ramah tamah, tahu diri di mana saja berada, pandai juga mengerti dalam keadaan apa saja, di mana saja berada, dengan siapa saja. Kalau memang salah, anak soleh-solehah atau orang soleh-solehah itu keadaan memang salah, mau diingatkan, mau diluruskan, mau diajak musyawarah, mau diajak saling mengisi dalam hal kebenaran dan kesabaran. Itu diantaranya tanda-tanda orang atau anak soleh-solehah. Lain dengan orang yang hanya pandai, saudaraku, di mana saja berada. Kalau orang pandai itu sekarang banyak sekali di zaman akhir, seakan-akan di dunia ini sudah tidak ada orang yang bodoh, pandai semua. Perlu digarisbawahi yang besar, orang pandai itu belum tentu soleh-solehah, belum tentu mengerti, belum tentu bijaksana, belum tentu tahu diri, belum tentu sopan santun, ramah tamah, andap asor. Itu kalau memang hanya pandai. Dan lebih mengenaskan lagi, kalau salah tidak mau diingatkan, merasa egois, merasa benar, dan menutup-nutupi berbagai macam alasan atau argumentasi biar tidak terlihat kesalahan-kesalahan yang diperbuat. Maka dengan demikian, saudaraku, di mana saja berada, seperti halnya di dunia ini, apakah sudah terbukti? Ya silahkan, cari saja sendiri di luar sana. Banyak. Saya tidak mencontohkan si A si B, tidak, cari sendiri di luar sana. Semoga mereka-mereka yang salah,
mengakui kesalahannya dan mau diingatkan dan mendapatkan taufik hidayah maunahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan jangan kita benci, jangan kita marahi. Kalau kita dibenci kepada orang lain tapi kita masih mau berbuat baik kepadanya, berarti akhlak kita itu lebih mulia daripada mereka yang membenci itu. Itulah diantaranya agama. Untuk kebersamaan baiknya itu bagaimana? Kalau ada sesuatu juga dibahas bersama. Sering saya katakan itu adalah perintah Al-Quran, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalau memang ada permasalahan sebesar apapun, sebanyak apapun, bisa diselesaikan dengan cara duduk bersama, dirembuk bersama atau musyawarah. Itu perintah Al-Quran. Perintah hadis juga ada. Maka dari itu saudaraku di mana saja berada, sampaikanlah pada mereka-mereka yang belum mengerti. Barangkali sudah mengerti tapi lupa. Barangkali sudah pernah belajar tapi karena dalam kealpaan itu Allah akan memberikan ingatan atau petunjuk yang lebih kuat untuk dirinya, kebersamaan pada kita semua untuk berdakwah, untuk berjuang bersama-sama. Karena kita semua harus saling menasihati di antara satu dan lainnya. Watawa saubil haqqi watawa saubis sabr. Watawa saulan podo saling menasihati atau saling wasiat. Bil haqqi kelawan kebenaran. Watawa saulan saling podo menasihati atau mengisi atau berwasiat. Bisobri kelawan kesabaran. Karena kunci keberhasilan semuanya adalah kesabaran. Mari kita semua bersatu padu dalam hal apapun. Karena kita tanpa persatuan adalah akan lemah. Maka bersama-sama menuju kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Jangan egois mementingkan dirinya sendiri. Nah, basa Jawa dikatakan adigang adigung adiguno. Masya Allah, naudzubillah. Semoga kita semua khairun nas anfa'uhum linnas, dan katakanlah apa adanya, walaupun getir dirasakan tapi hikmahnya banyak sekali. Qulil haqqa walau kana murran. Qul, katakanlah, ucapno sapa sira al haqqa ing kebenaran, walau murran lan senajan anane ucapan atau perbuatan iku murron, pahit dirasa pada orang lain. Yang penting kita sudah menyampaikan yang benar, dibawa atau diterima itu urusannya Allah. Saya sampaikan dalam ayat yang lain sebagaimana surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha
wallahu a'lamu bil muhtadin. Nah, ini masalah petunjuk atau hidayah adalah haknya Allah. Walaupun kita bibirnya sampai duwer ibaratnya, disuruh untuk berbuat baik, tapi dia atau mereka tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah, tidak akan bisa. Tapi kita jangan putus asa, kita tetap ikhtiar untuk memperjuangkan kebaikan, karena apa yang diperbuat hamba atau manusia yang baik walaupun kecil apapun itu merupakan sedekah, termasuk bertutur kata yang baik, berbicara yang baik itu merupakan sedekah, bertatap muka bersama teman dengan wajah yang berseri-seri itu juga sedekah. Makanya kebaikan mencari pahala di mana saja berada, demikian juga sebaliknya. Semoga kita selalu ditunjukkan kepada Allah dalam hal kebenaran yang diridhoi, apa yang telah kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan mendapatkan ridhonya. Amin ya rabbal alamin.